Hari ini kita akan bahas lanjutan minggu yang lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas algoritma di data mining ya, regresi, time series, dan klasifikasi ya. Minggu lalu kita bahas itu minggu lalu kasus-kasus seperti apa yang kita bisa gunakan algoritma klasifikasi atau regresi atau time series ya pada penggunaan metode data mining di dalam menghasilkan knowledge ya, menghasilkan pengetahuan. Karena data mining ini tujuannya adalah menghasilkan model yang kita sebut dengan pengetahuan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas eh, algoritma yang barunya adalah clustering sama asosiasi. Karena sebelumnya kita sudah bahas klasifikasi, maka klasifikasi jadi pembandingnya. Nah, apa itu klasifikasi dulu? Ya, minggu lalu udah kita bahas klasifikasi itu menggunakan pengelompokan yang sudah ada. Jadi, pada dataset kita, sekian baris data atau sekian buah data yang kita miliki ada satu atribut yang disebut dengan label yang menentukan kelompok dari dataset tersebut. Dari setiap baris pada dataset tersebut, ya, setiap record atau setiap row pada dataset tersebut. Nah, kalau ada atribut yang bersifat seperti itu, yang fungsinya sebagai label ya, atau disebut juga dengan kelas kemarin ya, atau target ya, atau secara umum disebut dengan output, maka kita menggunakan klasifikasi. Nah, tapi ingat, lalu kita bahas klasifikasi itu ada syaratnya. Labelnya itu datanya harus bersifat kategori, bukan bersifat nilai yang continuous ya, bukan bersifat real gitu. Nah, bagaimana dengan clustering dan asosiasi? Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Analisa clustering ya, cluster analysis. Nah, tujuan dari analisa clustering adalah untuk mendapatkan kesamaan dari sekian banyak objek ya, atau dalam hal ini adalah data yang terdapat di dalam dataset kita, itu mau dicari kesamaannya. Kenapa? Karena di dalam dataset yang digunakan oleh analisa cluster ini belum ada pengelompokannya. Nah, kalau udah ada pengelompokannya pakai klasifikasi. Tapi kalau belum ada ini kelompok mana, ini jenis apa, dan kita butuh untuk mengkelompokkannya, ya, kita butuh untuk mengkelompokkannya, maka di sanalah kita menggunakan analisa clustering. Jadi clustering itu membentuk pengelompokannya secara otomatis. Yang melakukan adalah algoritma clustering ini. Jadi sekian banyak data kita yang ada, yang belum diketahui data ini dikelompokkan dalam bentuk grup-grup yang seperti apa dan kita ingin mengetahuinya, ya, maka gunakanlah analisa cluster. Itulah gunanya analisa cluster. Jadi apa bedanya dengan klasifikasi? Kalau pada klasifikasi pengelompokannya sudah ada, pada dataset itu sudah ada. Sedangkan pada clustering pengelompokan itu belum ada dan kita ingin menggunakan algoritma clustering tersebut untuk membuat pengelompokan itu. Ini kelompok mana, ini kelompok mana, gitu. Makanya klasifikasi itu disebut supervised learning. Sudah ada labelnya. Nah, sudah ada. Sedangkan clustering itu unsupervised learning. Belum ada labelnya. Jadi nggak ada label. Justru clustering itu seperti ya seakan-akan kita mau membuatkan labelnya. Nah, itulah clusteringnya. Nah, sedangkan asosiasi, nah ini kan dua ya hari ini yang kita bahas, ya ada dua. Buat ini dulu. Nah, ini kan clustering sama asosiasi ya. Nah, persamaannya clustering sama asosiasi adalah sama-sama unsupervised.
Berarti sama-sama tidak menggunakan label atau tidak butuh label. Ya, jadi kalau pada dataset kita labelnya nggak ada, kemungkinan kita menggunakan dua. Kalau bukan clustering, kita menggunakan asosiasi. Clustering kalau kita ingin membuat pengelompokan, asosiasi kalau kita mau melihat hubungan antar variabel. Nah, dalam hal ini kita mau melihat nilai-nilai data mana yang sering muncul bersamaan. Nah, yang sering muncul bersamaan pada transaksi, karena dataset itu kan pada umumnya berasal dari transaksi. Ya. Nah, data-data mana yang sering muncul bersamaan? Kalau kita ingin melihat hubungan antar data yang seperti itu kita menggunakan algoritma asosiasi. Oke, kita lihat nanti lebih lanjut ya. Nah, kita melihat ke clustering dulu. Karena clustering ini seringkali kalau Anda baru mengenalnya ya, sering bingung membedakannya dengan klasifikasi. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama mengelompokkan gitu. Nah, lihat, bedanya klasifikasi tadi, kelompoknya udah ada. Itu ditandai dengan sudah ada label pada dataset kita. Sedangkan clustering, pengelompokannya belum ada. Jadi nggak ada labelnya. Jadi belum ada labelnya. Nah, kalau pada klasifikasi sudah ada label. Atau dengan kata lain, klasifikasi outputnya diketahui. Nah, outputnya diketahui. Sedangkan pada clustering outputnya nggak diketahui. Dari atribut yang ada pada dataset kita nggak tahu outputnya yang pakai mana. Nah, itulah makanya klasifikasi itu disebut supervised. Sedangkan clustering yang sedang kita bahas pada kali ini adalah unsupervised. Jadi kenapa unsupervised? Karena nggak ada label, nggak ada output. Ya. Dimana label atau output ini kan digunakan untuk mengontrol jalannya program. Ya. Mengontrol di dalam pembuatan model. Nah, kalau pada clustering justru nggak ada labelnya. Nggak ada labelnya. Berarti clustering justru bertujuan untuk membuat label. Nah, membuat label dalam mengkategorikan atau mengklasifikasikan. Oke, itulah yang terpenting perbedaan klasifikasi dengan clustering. Kalau mau melihat secara visual, secara gambar. Nah, klasifikasi itu ibarat kita punya data seperti ini ya. Ini data lingkaran, ini data dalam bentuk belah ketupat yang kecil ya. Yang kecil. Nah, kalau klasifikasi memisahnya. Dan di data kita sudah ada pemisahan ini. Nah, katakanlah ini antara yang konsumen yang beresiko tinggi dengan konsumen yang beresiko rendah gitu. Nah, sedangkan pada clustering, pemisahnya belum ada. Nah, kita mau membuatkannya. Nah, yang mana yang bagian resiko tinggi, yang mana yang bagian resiko rendah. Gitu. Jadi clustering itu justru tujuannya membuat klasifikasi, membuat label kategori dari data kita. Kalau klasifikasi labelnya udah ada. Labelnya udah ada untuk apa sama klasifikasi? Labelnya itu digunakan untuk membangun model agar bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, sedangkan clustering tujuannya untuk membuatkan label itu. Nah, membuatkan label kategori dari data kita. Ini contohnya yang lain yang ini sering digunakan ya ini ya. Ini kita punya setumpuk buah-buahan gitu ya yang berserak gitu ya. Nah, dari buah-buahan itu kita pisah-pisah. Oh, ini ya apel misalkan ya. Ini mungkin buah jambu misalkan, ini stroberi. Nah, kita yang misah-misah. Nah, proses kita memisah-misahnya itu namanya clustering. Karena sebelumnya dia bercampur aduk. Nah, tapi kalau dia dalam keadaan awalnya sudah seperti ini, nah ini namanya kita bisa gunakan untuk membangun model pakai klasifikasi. Nah, gitu. Tapi kalau belum dikelompokkan dan kita ingin melihat pengelompokannya ya, pembagian-pembagiannya ini di mana, maka kita gunakan clustering. Nah, begitu persamaan dan perbedaannya. Jadi klasifikasi dan clustering ini sama-sama membahas masalah pengelompokan. Ya, pengelompokan ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini. Bedanya apa?
Bedanya pada klasifikasi pengelompokan itu sudah ada di dataset, ditandai dengan adanya label. Sedangkan clustering belum ada pengelompokan itu, ditandai dengan tidak adanya label. Maka klasifikasi itu supervised karena ada labelnya, sedangkan clustering itu unsupervised karena nggak ada labelnya. Ya, minggu lalu udah kita bahas ya, apa gunanya label? Gunanya label itu untuk membimbing algoritma ya, di dalam membangun model. Ya, makanya kalau ada labelnya berarti dia ada pembimbingnya. Supervise ini artinya terbimbing ya, terbimbing. Nah, ini kalau nggak ada labelnya berarti algoritmanya bekerja dengan tanpa bimbingan. Berarti menggunakan mempelajari karakteristik dari setiap data. Nah, apa gunanya algoritma clustering atau ini fungsinya dulu ya, fungsi. Jadi ini contoh dataset. Kita punya dataset yang atributnya ada dua seperti ini ya. Katakanlah nama atributnya X dengan Y, datanya seperti ini. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. Nah, gitu. Nah, kalau kita mau mengkelompokkan data yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Data yang 6 ini mau kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Nah, bisa nggak kita secara kita manusia gitu? Kalau ini mau kita bagi ke dua kelompok, gimana cara melihatnya? Apa sih bedanya di antara data ini ya? Yang kita lihat tentu dari X dan Y-nya. Nah, ternyata, ini ya setelah diberikan ke algoritma clustering, nah, ini data ini dibagi ke dua kelompok, di mana yang ini masuk ke kelompok satu, ini masuk ke kelompok satu, ini masuk ke kelompok satu. Sedangkan yang masuk ke kelompok dua yang ini. Nah, begitu. Jadi algoritma clustering dia melihat kesamaannya. Dia melihat kesamaan dari, dalam hal ini dari dua atribut ini. Ini 100 sama 50. Ini 90 sama 10. Ini 25 sama 35. Sorry ya. 65 sama 40. Ini kenapa ini masuk ke kelompok satu ya? 100 sama 50, 90 sama 10, kemudian 65 sama 40. Kenapa ini masuk kelompok satu? Sedangkan 40 dengan 60, 30 dengan 70, 25 dengan 35 ini masuk ke kelompok 2. Nah, hayo. Kenapa? Seperti itu cara algoritma mengkelompokkannya. Ya. Ya. Ini kelompok satu tadi. Pakai warna beda aja. Nah, ini kelompok satu, ini kelompok satu. Sedangkan ini kelompok 2, ini kelompok 2, ini kelompok 2. Nah, kenapa algoritma mengkelompokkan seperti itu? Tahu nggak kenapa? Yang kelompok satu itu termasuk yang apa? Apa persamaan karakteristik kelompok satu? Ada yang nyimak? Apa persamaan karakteristik kelompok satu? Ini kita berpikir secara manusia dulu ya, bukan algoritma yang mengerjakan, tapi secara kita dulu. Ya, kalau kita mau pelajari kenapa yang ini masuk kelompok satu ya, masuk kelompok satu, kelompok satu. Sedangkan yang ini masuk kelompok 2. Kenapa? Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Ada yang bisa memperhatikan nggak kenapa? Ini apa persamaan karakteristiknya sehingga Mungkin, ya mungkin silakan. secara data lebih besar yang X ya, Pak, untuk kelompok satu. Ya gitu, benar ya. Jadi yang kelompok satu itu yang X-nya lebih besar, sedangkan kelompok 2 yang Y-nya yang lebih besar. Kecil. Nah, gitu. Jadi secara kita berpikir, kita bisa tahu, oh ini kelompok ini kelompok yang angka pertama yang lebih besar, ini kelompok angka yang kedua yang lebih besar. Nah, bisa kita mengkelompokkan seperti itu. Nah, gitu. Nah, algoritma clustering mampu melakukan pengelompokan seperti yang kita pikirkan tadi, seperti yang cara manusia gitu. Itu makanya dia bisa belajar. Jadi nanti dengan algoritma clustering ini, pengelompokan ini bisa dilakukannya sendiri, nggak perlu manusia. Dan kita akan sulit, kenapa? Karena ini datanya nanti enggak, ini berapa tadi?
datanya nggak 6, datanya nanti 1000, 2000, sejutaan. Gimana cara kita mau mau melakukan clustering sendiri gitu secara manual? Kan nggak mungkin. Makanya kalau ada kita punya banyak data dan kita ingin melihat pengelompokannya ya mau satu kelompok, mau dua gitu, maka caranya adalah dengan menggunakan algoritma clustering. Dan itulah gunanya algoritma clustering tersebut. Gitu. Jadi algoritma clustering dapat menentukan kelompok sendiri. Nah, secara otomatis. Dari mana dia? Dengan mempelajari karakter dari datanya. Seperti cara kita berpikir tadi. Seperti cara kita berpikir, ini X-nya lebih besar, ini X-nya lebih kecil, ini X-nya lebih kecil, ini X-nya lebih besar, ini X-nya lebih besar, ini X-nya lebih kecil. Oh, datanya ini ada dua kelompok ini. Ada yang kelompok X-nya lebih besar, ada yang X-nya kelompok lebih kecil, begitu. Nah, itu kalau yang memikirkannya manusia. Tapi kalau nanti datanya ada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan data, maka algoritma clustering bisa membantu kita untuk membuat pengelompokan seperti itu. Gitu. Jadi ingat, algoritma clustering pada awalnya belum ada pengelompokannya. Belum ada pada awalnya. Setelah algoritma yang dijalankan baru ada. Itulah gunanya algoritma clustering. Untuk membentuk kelompok sendiri dari sehimpunan data kita ini. Data kita yang kelompoknya nggak jelas ini, satu gitu ya. Dengan algoritma clustering dia bisa memisah-misahnya gitu, dengan mempelajari karakteristiknya tentu. Nah, pengelompokan itu nanti kalau misalkan buah-buahan ya tergantung kita pengelompokannya berdasarkan apa. Kita bisa kalau misalkan ada setumpuk buah-buahan, kita bisa mengelompokkan buah-buahan itu berdasarkan warnanya, bisa berdasarkan bentuknya, bisa berdasarkan ukurannya. Ya, warnanya misalkan ini warna yang menuju ke hijau, warna yang menuju ke merah, yang menuju ke biru, warna yang menuju ke hitam, gitu kan. Oh, ada 4 kelompok. Tapi kalau kita lihat berdasarkan ukuran, ada ini ya yang di dalam keranjang ini ya, bukan buah-buahan tadi ya, tapi ini ada sekumpulan benda di dalam keranjang. Kalau dilihat dari segi bentuk, ada yang bentuknya bulat, ini bulat ya, ada yang bentuknya yang condong ke kotak-kotak gitu ya. Berarti ada dua bentuk. Tapi kalau dari segi ukuran, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Jadi nanti hasil dari clustering kita tergantung fitur yang kita pilih ya, tergantung atribut yang kita pilih. Atribut apa gitu. Jadi kalau kita punya dataset kita itu datanya fiturnya cukup banyak ya. Fitur itu kemarin kan atribut ya. Maka proses clustering akan membaca atau akan mengelompokkan berdasarkan fitur yang kita berikan. Nah, ini contohnya di sini ya, apakah fiturnya color, atau shape, ukurannya, atau size gitu nanti. Maka seperti itulah nanti hasil pengelompokannya. Gitu. Nah, jadi secara umum cara kerjanya, nah ini cara kerja proses clustering itu ya misalkan seperti ini ya. Jadi clustering itu dia akan melakukan perhitungan ya, nanti ada namanya yang paling umum itu nanti clustering ini ada beberapa jenis ya algoritmanya. Ada yang diukur berdasarkan jarak antar antar objek-objek yang mau dikelompokkan, ada yang di clustering dengan menggunakan hierarki, ada yang menggunakan density ya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contohnya yang berdasarkan jarak ini nanti. Ya, berdasarkan bagaimana clustering bisa mengkelompokkan ini titik-titik ini dengan mencari titik senternya dulu. Nah, jadi setiap cluster ya. Jadi nanti disebut satu cluster. Nah, akan ditentukan oleh algoritma akan mencari titik tengah dulu, misalkan titik tengahnya di sini gitu. Nah, mana yang paling berdekatan dengan titik tengah ini, misalkan titik tengahnya ini, maka ini disebut satu cluster. Jadi kalau yang ini misalkan ditemukan titik tengahnya nanti yang ini, maka ini disebut satu cluster. Jadi satu cluster itu adalah setelah ditemukan satu titik pusat dan berarti objek-objek yang berada di dekat titik pusat itu, nah titik pusat tersebut itu nanti disebut dengan satu cluster. Jadi secara umum begitu nanti cara kerjanya tentu dengan perhitungan dan algoritma yang membutuhkan beberapa kali looping ya. Nah lebih video nggak mau ya. Ini ya. Nah ini.
Saya kasih sebuah link yang di link tersebut. StatQuest. StatQuest. Ya, YouTube AdWords StatQuest. yang menjelaskan StatQuest. cara kerja algoritma clustering. Nanti Anda bisa Hello, tonton ya. I'm Josh Starmer, and welcome to StatQuest. Today we're going to be talking about k-means clustering. We're going to learn how to cluster samples that can be put on a line, on an XY graph, and even on a heat map. And lastly, we'll also talk about how to pick the best value for k. Imagine you had some data that you could plot on a line, and you knew you needed to put it into 3 clusters. Maybe they are measurements from 3 different types of tumors or other cell types. In this case, the data make 3 relatively obvious clusters. But rather than rely on our eye, let's see if we can get a computer to identify the same 3 clusters. To do this, we'll use k-means clustering. We'll start with raw data that Oke, nanti silahkan Anda lanjutkanlah untuk memahami lebih lengkap ya. Ini cukup bagus, penjelasannya mudah dipahami karena pakai gambar. Bagaimana kok sebuah algoritma itu bisa mengkelompokkan data kita nanti. Itulah kira-kira nanti ya we haven't yet. penjelasannya. Oke, nah clustering ini untuk apa contohnya ya, aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang sudah banyak digunakan ya, menggunakan algoritma clustering ya. Ada aplikasi untuk rekomendasi engine ya, berarti market segmentation ya. Nah, ini yang paling banyak dicontohkan itu market segmentation ya. Jadi misalkan ada data pelanggan, pelanggannya datanya ada 1000 data gitu tentang pelanggan. Nah, algoritma clustering bisa menganalisa pelanggan itu mana pelanggan yang potensi, mana pelanggan yang tidak potensi. Nah, gitu. Maksudnya yang potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar ke misalkan ini ke sebuah toko. Jadi dari datanya itu oleh algoritma clustering dikelompokkan. Ini yang berpotensi, ini yang tidak berpotensi. Nah, itu nanti untuk apa? Nanti diserahkan ke bagian marketing. Ini yang berpotensi diberi reward, diberi bonus atau diberi apa gitu. Jadi yang kira-kira dia bakal belanja lebih sering misalkan gitu. Itu contoh gunanya di penjualan ya di market. Atau bisa menganalisa social network analis ya, apa kalau Anda lagi main Twitter, itu kan banyak yang melakukan clustering ya terhadap data Twitter itu. Mana kelompok yang menyukai, mana yang tidak menyukai, mana kelompok yang hobi begini, yang hobi A, mana yang hobi B gitu. Sementara kan di data Twitter itu nggak ada pengelompokan, makanya digunakan algoritma clustering ya. Nah, membuat membuat hasil searching berdasarkan grup ya. Medical imaging ya, jadi gambar-gambar medis ya, hasil scan ya, hasil USG dan sebagainya itu bisa dikelompokkan. Ini kelompok yang sakit, ini kelompok yang tidak sakit. Nah, sementara manusia kalau diminta untuk membuat pengelompokannya mungkin kesulitan karena kesulitan untuk menganalisa gambar misalkan. Nah, sekarang algoritma gambar, jadi yang dikelompokkan itu gambar, dalam hal ini gambar ya, pakai deep learning atau pakai algoritma machine learning yang lain gitu nanti. Oke, nah algoritma clustering juga digunakan ya kalau ada data yang tidak terstruktur. Nah, kita ingin menstrukturkan datanya ya melihat ininya. Ya, biasanya algoritma clustering digunakan untuk membantu ya. Atau data-data yang belum ada labelnya. Nah, kita ingin membuatkan labelnya untuk nanti kita buatkan model klasifikasinya bisa dibantu oleh algoritma clustering. Jadi algoritma clustering itu biasanya bisa digunakan kalau kita mau membuat model klasifikasi, tapi labelnya nggak ada. Nah, kalau kita buat sendiri labelnya itu kan cukup ini ya, cukup lama ya kalau datanya jutaan gitu. Kalau labelnya belum ada gitu. Maka kita bisa minta bantuan dengan algoritma clustering. Seperti apa sih pengelompokan di datanya? Itulah contoh-contoh bagaimana algoritma clustering ini digunakan di lapangan.
Oke, sekarang kita masuk ke asosiasi. Nah, asosiasi itu apa? Nah, ini contoh kasus. Tadi yang clustering udah ya, kita sekarang masuk ke asosiasi. Ini algoritma lain yang banyak juga digunakan pada pada berbagai kebutuhan ya, kebutuhan analisa data tentunya kan, kebutuhan analisa data. Nah, persamaannya dengan asosiasi sama-sama nggak ada label persamaannya ya. Jadi pada dataset kita itu nggak ada labelnya, nggak ada outputnya gitu tadi ya. Nah, gimana sih algoritma asosiasi itu? Nah, contoh kasus begini. Pada sebuah transaksi, ada orang yang beli apple, beli minuman, beli es, beli daging gitu. Transaksi yang kedua, ada orang yang belinya ini. Nah, transaksi yang ketiga yang dibeli ini. Jadi kita mengumpulkan ada 8 transaksi. Masing-masing yang dibeli ini. Nah, maka algoritma asosiasi menggunakan data yang seperti ini. Nah, menggunakan data yang seperti ini, algoritma akan menganalisa item-item mana yang sering muncul bersamaan. Nah, begitu. Jadi kegunaan algoritma asosiasi adalah untuk menganalisa item mana yang sering muncul bersamaan. Kita bisa tentukan saya ingin 2 item yang sering muncul bersamaan gitu. Atau saya ingin 3 item yang sering muncul bersamaan gitu. Nah, mau berapa item nanti bisa kita tentukan pada algoritma asosiasi. Itulah kerja algoritma asosiasi, menentukan mana yang sering muncul bersamaan. Berarti nanti kan di dalam datasetnya harus ada yang muncul secara bersamaan. Itu bersamaan apanya? Ya, kalau misalkan Anda membeli barang ya yang sama-sama dibeli oleh satu konsumen gitu. Atau yang bersamaan harinya, atau yang bersamaan apanya? eh waktu waktunya gitu, waktu yang lain gitu ya. Jadi algoritma asosiasi, nah, asosiasi bisa menganalisa mana yang sering muncul bersama. Itu nanti ya. Ya, ini nanti ada contohnya ini secara definisi kegunaannya. Apa sih gunanya ya? Gunanya bisa digunakan di penjualan juga ya, di toko penjualan. Nah, ini biasanya kalau di penjualan kegunaan algoritma asosiasi ini ya, misalkan di dalam analisa market ya. Nah, ini nanti contohnya ya. Jadi ini contohnya eh misalkan di sebuah supermarket ya, ada data pembeli. Nah, data pembeli itu kan tercatat ya di dalam database-nya. Nah, dianalisa. Kan kalau pembeli kan dia kalau kita beli ke supermarket ya atau termasuk ke minimarket juga kan. Kita beli kan nggak satu barang. Kita sering beli 3 barang, 2 barang gitu ya. Sekali-sekali kita beli satu barang. Tapi kebanyakan itu barang yang kita beli itu lebih dari satu. Nah, algoritma asosiasi bisa menganalisa barang mana yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Apa gunanya dia menganalisa itu? Kalau barang-barang yang seling bersamaan, si toko bisa mendekatkan, nah gitu ya, hasilnya ya, hasil analisa itu, maka barang-barang yang sering dibeli bersamaan, oleh si toko letaknya diletakkan di tempat yang berdekatan. Barang yang jarang dibeli bersamaan agak jauh. Nah, bisa digunakan untuk menata barang-barang di toko. Atau bisa juga digunakan untuk membuat paket penjualan. Barang yang sering dibeli bersamaan dibuat dalam satu paket, diberi harga yang lebih miring. Nah, sehingga itu bisa meningkatkan kepuasan pembeli. Wah, ini tokonya bagus ini. Barang yang sering saya beli dibuatnya dalam satu bungkus. Wah, saya tinggal jadi mudah saya membeli ini. Nah, itu kan membuat konsumennya senang. Itulah gunanya algoritma asosiasi ya. Melihat item yang sering muncul bersamaan. Nah, ini contoh sedikit perhitungan ya. Misalkan transaksi satu yang dibeli ini ya, pizza, yang satu ini cola, yang satu milk ya, susu. Nah, pada transaksi 2 beli milk, beli ini ya, potato apa ini keripik, kentang ya. Ini yang dibelinya transaksi 3 cola, ini ya pizza, frozen pizza ya. Yang keempat ini milk, potato chip, yang kelima cola dengan frozen. Nah, ini datasetnya. Datasetnya seperti ini. Nah, pada analisa asosiasi ya atau asosiasi rule, maka biasanya ada beberapa parameter yang dihitungnya gitu ya, yang misalkan ya
parameter support, parameter confident, dan parameter lift. Nah, parameter support itu ditentukan misalkan berapa nilai support untuk susu. Nah, gini ya, jadi kalau ini ya untuk data, contohnya datanya kan 5. Nilai support susu itu dihitung. Dari yang 5 ini susu muncul berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti nilai supportnya 3 dibagi 5. Gitu. 3 itu apa? 3 itu jumlah susu muncul di dalam transaksi ini. 5 itu muncul jumlah transaksinya. Nah, ini. Jadi nilai support untuk susu itu 0,6. Nah, kita bisa hitung misalkan untuk keripik ini apa, potato chip ya, keripik kentang. Ini 1, 2 berarti 2/5, 0,4 gitu. Itu yang dimaksud dengan nilai support. Sehingga dengan cara yang sama Anda bisa menghitung nilai support untuk frozen pizza berapa. Ya, sama 2/5 ya. 0,4 juga gitu. Itu nilai support ya, nilai support. Nah, kita juga bisa nilai support bisa juga kita hitung kalau kita dua ya, misalkan kapan ini muncul susu dan keripik kentang bersamaan. Nah, itu nilai supportnya, berarti nilai support untuk susu dan kentang. Susu dan kentang ini satu. Ada susu dan kentang, keripik kentang ini ya, potato chip. Nah, ini dua berarti untuk dua item ini nilai supportnya 2/5, 0,4. Itu namanya nilai support. Jadi mudah ngitung nilai support. Nah, yang kedua yang sering dihitung juga nilai confident. Nilai confidentnya namanya nilai confident. Jadi nilai confident itu dihitung. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi misalkan kita mau menghitung nilai apa? Nilai confident susu dan ini munculnya susu dan apa ini? Nilai susu dan keripik kentang. Ya, susu dan keripik kentang terhadap ini ya, terhadap susu gitu. Nah, maka kita hitung. Jadi kalau seperti itu, kita bagi nilai supportnya. Jadi nilai support munculnya susu dan kentang dibagi nilai support munculnya susu. Nah, bagi nilai support munculnya susu. Nah, itu disebut dengan nilai confident. Nah, nilai confident ini contohnya di sini, kalau susu dan kentang terhadap susu itu nilainya 0,67 ya, 0,4, 0,6 ya, 0,4 tadi dari sini, 0,6 itu kan ya nilai support susu ya ini ya. Nah, dari sini 0,6. Jadi nilai confident untuk ini, untuk ini ya, dua ini ya, susu dan kentang itu 0,67. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai lift ya, nilai lift ya. Nilai lift itu adalah nilai confident-nya dibagi dengan nilai supportnya. Nah, jadi kalau eh, berapa sih nilai lift potato chip ya terhadap confident susunya, susu dan chip tadi, maka bisa dihitung dengan rumus ini ya. Ini nilai supportnya, nilai support ini tadi nilai confident ya, nilai confidentnya, nilai confident dibagi nilai support yang mau kita lihat. Nah, dalam hal ini adalah keripik kentang. Nah, ada semacam aturan gitu ya. Kalau nilai liftnya kurang dari 1 berarti itu kurang mengindikasikan bahwa itu potensi untuk dibeli bersamaan ya. Yaitu saat orang membeli susu, nah, saat orang membeli susu dan kerupuk, hubungan antara orang membeli susu dengan dengan keripik ya, potato chip ini keripik kentang. Nah, kalau ini kan nilainya di atas 1. Nah, berarti ini cukup confident ini kalau orang beli susu maka orang juga akan beli keripik kentang. Wah, kalau gitu susu dengan keripik kentang dijadikan dalam satu paket atau mungkin diletakkan di tempat yang berdekatan gitu. Itu gunanya nanti, kegunaannya. Tapi sebelumnya seringnya muncul bersamaan atau sering dibeli bersamaan itu bisa dihitung. Nah, ini kalau datanya 5, kita bisa hitung manual, tapi kalau nanti transaksinya ada 100 ribu, jutaan transaksi,
itu tentu akan memberikan sebuah rekomendasi yang lebih patut dipercaya semakin banyak datanya kan. Oh, ternyata sering banget ini orang kalau beli susu dia beli keripik kentang juga ya, sambil minum susu sambil makan keripik dia mungkin begitu. Dan nanti mau diapakan sama pemilik toko atau pengambil keputusan di toko itu tentu jadi informasi yang sangat bermanfaat ya dalam rangka meningkatkan penjualan. Itulah algoritma asosiasi ya, secara sederhananya seperti itu. Oke, ini kita jadi dari penjelasan minggu yang lalu apa sih klasifikasi, apa sih cluster. Nah, kalau klasifikasi ini membangun model yang digunakan untuk memprediksi. Yang klasifikasinya sudah ada. Jadi tujuannya kita membangun model. Jadi nanti kalau ada data yang tidak masuk dalam model bisa diprediksi. Dia akan masuk ke dalam kelompok mana gitu. Nah, clustering mau membuat kelompoknya kalau kelompoknya nggak ada. Jadi clustering dia bisa membuat grup ya, membuat kelompok secara algoritma ya. Secara algoritma dia akan mempelajari karakter dari data yang kita punya. Dia akan buatkan nanti kalau oh ini kelompoknya ada 2 kelompok, ini ada 3 kelompok nanti. Nah, regresi minggu lalu udah kita bahas. Regresi itu untuk melakukan ini ya. Regresi itu melakukan ekstrapolasi ya istilahnya. Nah, begini. Jadi kalau kita punya data seperti ini, kalau mau kita jadikan rumus matematik, regresi itu hasilnya rumus ya, rumus matematik. Apa rumus persamaan dari hubungan antar data ini? Nah, jadi dihasilkanlah, oh rumusnya dia data yang data sekumpulan data titik-titik seperti ini sama dengan sebuah persamaan yang seperti ini. Nah, jadi regresi dia memang menghasilkan sebuah rumus ya. Kalau klasifikasi dia menghasilkan sebuah model. Kalau clustering menghasilkan cluster, menghasilkan kelompok. Nah, kalau asosiasi, asosiasi dia bisa menentukan mana item-item yang sering muncul bersamaan, yang sering dibeli bersamaan. Ya. Kalau dalam hal contoh penjualan ya, memang paling sering asosiasi itu digunakan untuk ini ya, untuk menganalisa penjualan ya di dalam ininya, di dalam data jual beli ya, data e-commerce sekarang. Sehingga bisa digunakan untuk rekomendasi di asosiasi. Oke, nah bagaimana cara menentukan ini ya, menentukan kalau kita lagi mau menggunakan analisa data mining gitu ya. Ini apa kriterianya kita cocok menggunakan clustering atau asosiasi. Nah, kriteria itu yang pertama kita bisa lihat dari segi ini ya. Tujuannya apa? Business understanding. Tujuan kita mau membantu di sebuah tempat itu apa? Nah, tujuannya. Nah, yang kedua kita juga harus melihat dari struktur datasetnya. Nah, yang tadi struktur datasetnya ada label atau enggak? Kalau ada label, lihat. Kalau ada label kemarin kan pilihannya kan klasifikasi sama regresi. Tapi kalau nggak ada labelnya, kalau nggak ada labelnya maka sekarang pilihannya adalah pakai clustering atau asosiasi. Apa bedanya clustering sama asosiasi? Clustering kalau kita ingin melihat pengelompokan, melihat ini kelompok mana, kelompok mana. Sedangkan asosiasi kalau melihat hubungan ya, relasi antar data yang sering muncul bersamaan. Ya, itemnya bisa 2, bisa 3 item, nah, dan sebagainya. Nah, syaratnya pada clustering data setnya itu mirip dengan klasifikasi tapi nggak ada labelnya. Itu kalau clustering. Kalau asosiasi, datanya nggak ada label, jadi sama-sama nggak ada label clustering sama asosiasi. Tapi ada satu transaksi yang bisa kita cek yang menandakan munculnya bersamaan datanya. Apakah karena pembelinya yang sama atau mungkin bondnya yang sama ya, kalau bond yang sama itu nomor bondnya sama gitu. Atau mungkin waktunya yang sama. Nah, kita mau melihat ini yang waktu yang sama gitu ya. Kalau kita punya data yang seperti itu, kita bisa melakukan analisa asosiasi terhadap dataset tersebut. Nah, inilah contohnya. Ini contoh dataset yang cocok untuk apa ini? Untuk clustering. Nah, clustering. Misalkan ini ada data kejahatan di setiap kota. Ya. Di kota Alabama terjadi pembunuhannya sekian angkanya ya. Jadi kekerasan ya. Ada pemerkosaan dan sebagainya gitu. Ini semuanya data-data kejahatan. Nah, ini bisa dikelompokkan ini sama algoritma asosiasi.
Ada berapa kelompok, mungkin ada yang cenderung membunuh, ada yang cenderung kota-kota yang kot apa, kelompok kota-kota yang sering, terjadi pembunuhan, pencurian mungkin ya, rape ini pemerkosaan dan nah, ini bisa dikelompokkan. Kenapa? Karena di sini belum ada kelompoknya, ini cuma data aja. Ini bisa pakai clustering atau ini ya Jota. Ini ada zat ini kandungan alkoholnya sekian, kandungnya ini sekian, kandungan ini sekian. Nah, ini bisa dikelompokkan ini zat-zatnya. Oh, ada zat yang kelompoknya yang begini, ada yang begini gitu nanti. Tergantung hasil dari algoritma. Nah, jadi algoritma pengelompokan itu nanti kita harus menentukan kita maunya berapa kelompok. Baru algoritmanya bekerja nanti mau 2 kelompok, mau 3 kelompok, mau 4 kelompok gitu. Nah, nanti ada juga metode menentukan jumlah kelompok yang terbaik itu seberapa. Nah, data iris, ini bunga iris ya yang kita gunakan kemarin di klasifikasi, bisa juga digunakan untuk belajar tentang algoritma clustering ini. Dengan syarat, ini di algoritma clustering ini kan label ya. Ini jenis bunganya ini kan label ya. Iris sentosa atau ada beberapa jenis bunga iris kemarin kan. Yang kita gunakan datanya ini aja. Nah, ini bisa digunakan untuk belajar melihat pengelompokannya gitu. Benar nggak ada 3 kelompok gitu? Atau ada berapa kelompok ini oleh algoritma klasifikasi? Biasanya algoritma clustering itu diuji pakai data bunga iris, tapi labelnya nggak diikutkan. Karena kan clustering itu tanpa label ya. Nah, kalau labelnya diikutkan kita pakai klasifikasi kemarin. Nah, ini contoh dataset untuk apa ini? Untuk asosiasi. Wah, ini rata-rata memang datanya penjualan ya. Ini barang yang dibeli oleh pelanggan ini. Ini berarti ini satu pembelian ya. Ini sama ya, ini untuk melihat mana yang sering dibeli bersamaan gitu. Atau ini data tentang ini sebenarnya data ini digunakan untuk klasifikasi ya sama dengan data iris ya, tapi ini bisa digunakan untuk asosiasi. Untuk melihat mana yang sering muncul bersamaan antara ini ya temperatur, kelembapan, angin dengan cuaca ya, cuaca gitu. Mana sering? Oh, sering banget ini eh apa hujan sama temperatur dingin mungkin atau kelembapan gitu ya. Nah, ini kalau data ini mau dikelompokkan ada berapa kelompok? Kalau di sini kan yang sudah berlabel ini kan 2 kelompok. Nah, bisa jadi nanti dia menemukan oh ini sebenarnya ada 3 kelompok. Ada yang kalau di sini kan main tenis dengan tidak main tenis. Jangan-jangan ada yang di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah yaitu siap-siap main tenis. Artinya kalau jadi hujan, nggak jadi main. Kalau nggak jadi, ya mungkin ada keadaan keadaan lingkungan yang seperti itu ya. Kita nggak tahu. Makanya ini, kalau ini datanya nanti lebih banyak, bisa dianalisa oleh clustering. Dia membuat clustering sendiri. Kalau ini kan kelompok yang dibuat, yang sudah ada gitu ya. Nah, kita bisa membuat pengelompokan sendiri untuk kita bandingkan gitu dengan pengelompokan yang sudah ada. Itu kalau clustering ya, berarti ini bisa dengan clustering. Tapi ini sebenarnya bisa juga kita lakukan dengan analisa asosiasi. Melihat mana yang sering wah, kalau harinya cerah nanti pasti akan panas gitu ya. Mungkin ya seperti ini kan udah kita lihat nih. Mana yang sering terjadi bersamaan antara cuaca, temperatur sama kelembapan gitu. Yang sering muncul bersamaan ya. Karena kan asosiasi untuk melihat mana yang sering muncul bersama. Oke, ini ini tugasnya. Nanti Anda kerjakan aja sama dengan kemarin ya. Ini ya, algoritma clustering dengan asosiasi silahkan Anda cari ya. Kalau dapat yang terbaru, yang di luar yang minggu-minggu lalu kan kita udah pernah bahas. Clustering itu yang terkenal itu K-mean ya, yang paling banyak digunakan ya. Ada hierarchical ya, ada DB-skin ya. Dan ada yang lain, Anda cari yang lain nanti. Kalau asosiasi ini yang paling mendasar itu a priori ya. Ada a priori, ada echelon ya, ada Avogadro dan Anda cari nanti ya, minimal 3.
paling sedikit 3 ya. Kalau Anda bisa cari lebih, ini nanti bagus nama-nama algoritmanya ya. Gunanya untuk apa? Itu yang kita bahas hari ini ya. Untuk apa sih? Nah, gunanya apa sih persamaan perbedaannya? Oke, itu untuk hari ini. Kemudian, halo, masih nyimak? Siap. Masih ya? Masih, Pak. Ya, Masih, saya Pak. mau ini ada percobaannya ya. Selain tugas, saya kasih Anda satu percobaan, tapi saya kasih kesempatan yang menyimak, silahkan absen sambil saya mau mencobakan. Nah, seperti biasa, ini saya lagi sharing ya, kelihatan ya? Oh, lepas, sorry. Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. Nah, udah. ya silakan absen. Ini kita ini ya, saya sudah siapkan untuk Anda melihat contoh nyata ya, gimana algoritma apa tadi? Clustering sama asosiasi ya. Nah, ini saya pakai Jupyter nih, kelihatan ya saya masuk ke command prompt Jupyter. Aman, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ini pertama tentu kita masuk ke folder kita ya. Punya folder di sini ya. Ini tergantung folder Anda. Nah, ini saya folder saya di proyek Python namanya. Jalankan Jupyter. Jupyter Notebook. Ya, ini tergantung komputernya. Nah, Jupyter ini kadang-kadang lambat ya. Nah, seperti ini ya. Programnya udah saya upload di portal. Nama programnya percobaan clustering ya. Mana ini? Percobaan clusteringnya. Ini percobaan clustering sama percobaan asosiasi ya. Association rule. Yang clustering ini contohnya pakai K-mean. Algoritmanya pakai K-mean ya. Nanti Anda bisa carilah yang algoritmanya pakai hierarchical ya, bagus juga ya hierarchical ya. Dengan ada DB-scan ya. Nah, ini yang pakai apa ini? Clustering. Ini pakai dataset customer. Clustering ya, customer ya. Oke, ini nanti Anda cobakan aja ini, supaya Anda pernah mencobakan gitu ya, sebuah program clustering. Nah, ini harus dijalankan yang paling atas ya, karena ini dia pakai library NumPy, Matplotlib untuk gambar ya. Pandas ini untuk mengambil datanya. Nah, ini datanya udah disiapkan, ada data customer CSV ya, file CSV. Nah, ini kalau saya jalankan, ini jalankan dulu ya. Jalankan, baru kita lihat. Nah, gimana sih datanya? Nah, datanya seperti ini. Ini kan clustering ya, jadi mau mengkelompokkan pelanggan berdasarkan jenis kelamin, usia, sama rating belanjanya. Mau dikelompokkan ini. Gunanya untuk apa? Untuk melihat ini mana konsumen yang lebih potensi ya. Apakah karena jenis kelaminnya, karena usianya, atau yang rating belanjanya yang banyak itu apa gitu yang mempengaruhi rating belanjanya itu. Nah, jangan-jangan di toko ini banyak yang perempuan yang rating belanjanya tinggi-tinggi, tapi usianya sudah tua-tua. Atau jangan-jangan yang usianya muda yang lebih banyak belanja ketimbang yang usia yang tua gitu. Nah, kita mau lihat, itulah gunanya clustering kan. Kan mau melihat pengelompokan. Ini kan belum ada pengelompokannya ini. Mana yang lebih rating belanjanya lebih tinggi, mana yang lebih banyak ya. Ada yang bisa dilihat dari segi rating belanja atau dari segi banyaknya banyaknya dia ini ya. Berapa rupiah gitu dia belanja, berapa juta gitu. Oke. Nah, ini datanya, ini kan datanya cuma 5 ya. Tapi ini sebenarnya datanya ini kan bisa pakai accept ya. Datanya sebenarnya ada 200 ya. Jadi ini ada 200 transaksi yang akan dianalisa kelompokannya seperti apa. Nah, analisa clustering itu paling enak kita kalau melihatnya pakai gambar. Nah, jadi ini digambarkan dulu kalau di Python nama grafiknya scatter ya. Jadi kita
variabel X ini kita gambarkan pakai scatter. Nah, seperti ini. Nah, ini datanya seperti ini. Ini data antara, ya ini 0 dengan 1 ya. Berarti antara usia sama jenis kelamin. Nah, usia dengan jenis kelamin dilihat ininya. Dilihat rating belanjanya. Nah, dilihat rating belanjanya. Nah, datanya seperti ini. Yang ini umur ya, ini umur. Oh, ini antara umur ya, umur dengan rating belanja ya. Ini umur, ini rating belanja. Jadi kalau dilihat ini yang umurnya masih muda, ada yang belanjanya dikit, ada yang banyak. Ya. Yang 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 dewasa juga seperti ini, yang tua. Nah, di sini ini daerah yang banyak ya. Ini ada daerah yang tinggi ya. Ini ada juga yang umurnya sudah 80 tapi rating belanjanya cukup tinggi. Cukup tinggi juga gitu. Nah, ini pengelompokannya seperti apa gitu. Kan ini kita nggak tahu ada berapa kelompok sih ini konsumen karakter konsumen belanja gitu. Nah, ini bisa dihitung pakai cluster ya. Ini pakai skalen. Nah, jadi kalau di Python library yang paling banyak digunakan untuk data mining itu scikit-learn ya, disingkat dengan skalen. Nah, ini pakai algoritma clustering pakai k-mean. Nah, pakai k-mean. Jadi ini datanya, ini pengambilan datanya ya. Pengambilan datanya. Kemudian untuk menghitung ini bagusnya dibagi berapa kelompok. Nah, ini jadi ada di dalam skalen di Python ada caranya namanya metode elbow yang bisa membantu kita, kan kita nggak tahu ini mau berapa kelompok. Jadi sebelum algoritma dijalankan kita bisa cek dulu. Nah, ini kita jalankan ya. Ya, ini masih baru kerja. Ini pasir ya. Ya. Jadi dia menganalisa. Ini menganalisa seperti ini. Jadi metode elbow ini dia menganalisa. Jadi menurut metode elbow pada titik di mana terjadi perubahan laju. Nah, kalau ini kan lajunya sama ya lajunya. Nah, di sini ini titik perubahan laju berarti di sini yang bagus. Berarti berapa di sini? 3. Berarti ini bagus kita termasuk yang bagus kalau kita kelompokkan 3 gitu. Kita cek lagi. Oh, di sini ada juga ini garis patahnya. Ini berapa? 5. Berarti ini bagus juga kalau kita mau kelompokkan 5 begitu. Jadi ada metode gitu yang di library Python yang bisa menuntun kita, mengasih tahu kita ini sebaiknya kita mau bagi kelompoknya berapa ini. Karena kan kita nggak tahu mau kita bagi kelompok berapa. Biasanya mencoba-coba bisa juga ya, coba dulu 2, coba 3, mana yang bagus gitu. Kalau secara mata kita ini berapa kelompok ini? Kalau saya melihat 5 ya secara mata saya. Kelompok 1, kelompok 5, 2, Pak. kelompok 3. Tapi 3 juga bagus katanya. 3 nih termasuk ini, di sini ya, antara patah. Nah, di sini contohnya ini 5. Nah, dengan metode ini ya, ini pembelajaran k-mean itu ini di sini. Pakai skalen ya. Nah, ini langsung ada hasilnya. Atau ini nanti kalau Anda mau pisah ya. Ini kalau mau pisah gini aja. Di Ctrl X. Nah, ini dipisah. Ini pembelajar apa? Ini proses k-mean-nya. Proses k-mean saya jalankan, kan nggak ada hasilnya ya. Nah, hasilnya kita lihat di sini. Nah, gimana dia mengelompokkannya? Jadi ini pakai warna ya. Kita buat warna, ada warna merah, biru, kelompok 1, kelompok 2 nanti dibuat dengan warna merah, magenta, cyan, sama green. Nah, jadi algoritma k-mean, nah mengkelompokkan seperti ini 5. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4, kelompok 5. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, k-mean itu melihat kelompoknya itu berdasarkan titik pusatnya yang disebut dengan centroid ini, yang kuning ini. Jadi titik pusat untuk yang biru itu di sini. Berarti semua yang biru itu karena dekat di sini. Dekat dengan titik pusat ini. Nah, semua yang warna magenta ini karena dekat di titik pusat ini. Atau yang warna hijau dekat di titik pusat ini. Nah, gitu. Jadi metode k-mean itu dia menghitung dengan menggunakan menghitung jarak terdekat ya. Dia seperti KNN, jarak terdekat, menghitung dengan rumus jarak terdekat ya. Menghitung jarak terdekat itu kan ada macam-macam ya cara perhitungannya gitu. Oke, itu contoh clustering. Jadi dengan clustering kita bisa tahu ini tinggal
menafsirkannya itu kita masing-masing. Hasil dari algoritma clustering ini yang kelompok 1 ini apa sih artinya? Oh, ini orang yang muda-muda yang belanjanya banyak. Ini yang muda, yang klaster 4 muda tapi belanjanya dikit. Ini yang sudah tua tapi belanjanya dikit, ini yang sudah tua tapi belanjanya banyak. Ini yang dewasa ya, yang pertengahan tapi belanjanya ini banyak. Jadi di toko ini paling banyak orang yang usianya muda belanjanya sedang-sedang aja. Nah, gitu kira-kiranya dari klaster itu ya. Jadi kita yang baca klasternya, oh seperti itu karakteristik pembeli di toko ini ya, konsumen ya di toko ini gitu. Oke, itu contoh clustering. Nanti Anda silakanlah Anda kalau ingin melihat contohnya. Yang kedua, asosiasi. Nah, ini contoh yang algoritma asosiasi ini. Ini saya ambil dari GitHub-nya Sang-Wook Chen ya. Nah, ini di sini yang dicontohkan a priori ya, pakai a priori. Nah, ini yang tadi nih, yang rumus support ya. Supportnya kalau yang M, supportnya kalau yang I ya. Ini confident adalah M1 terhadap M2. Ini kalau ada supportnya M1 terhadap M2. Oke, ini yang disebut dengan lift tadi ya. Ini lift tadi, itu confident dibagi dengan support. Nah, dan seterusnya gitu. Ini urutan atau flowchart dari bagaimana algoritma a priori, dipakai algoritma a priori ya. Jadi di asosiasi ini ada algoritma a priori, ada Evigro ya. Ada echlat ini sebenarnya a priori juga ya. Cuma ada nilai supportnya yang tidak diperhitungkan. Nilai sederhananya ya. Nah, ini pakai database-nya ini. Pakai datasetnya ya, marketplace optimization ya. Ini Anda jalankan nanti. Ini, nah ini jadi datanya ada 7.500 data. Ya. Nah, kita mau melihat ini seperti apa sih datanya. Coba kita lihat. Nah, kayak begini nih. Ini dia beli, ini nama barang yang dibeli ya. Ini apa cara? Ini yang dibeli bersamaan contohnya. Ini contohnya 1 ya. Contohnya 1. Dan ini datanya padahal ada 7.500 ya. Tapi ini contohnya ini ada 20 ini ya. 20 apa ini? 20 item gitu contohnya. Paling banyak nanti ya. Di dalam dataset ini yang sering ini dibeli atau tidak gitu. Nanti ya dari 20 itemnya. Kalau kita mau melihat ke sini ya. Ini kalau kita mau lihat datasetnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada 20. Ada 20 jenis item. Nah, oke, ini nanti apakah dibeli bersama dengan apa gitu ya. Bersama dengan apa. Nah, ini di ini ya. Library yang digunakan nama library-nya Apiori. Nah, gitu. Nah, kalau Anda menginstal Anaconda, library ini belum ada. Jadi kalau Anda jalankan nanti, kalau dia bilang library tidak dikenal, Anda install dulu. Cara nginstalnya gimana? Cara nginstalnya ini perintahnya. Pip install a priori. Di mana nginstalnya? Nah, nginstalnya bisa dari sini ya. Dari sini ini kan ada new terminal. Nah, dari terminal ini. Anda kasih perintah pip tadi untuk menambah library apa ini? Library yang nggak ada tadi ya. Library apa? A priori ya. Silakan nanti di ini. Pada umumnya nggak ada ya nanti ya. Ini karena udah saya ini kan sudah ada dia. Jadi ini kalau kita jalankan, nah ini dia sudah ya. Ini sudah melakukan apa? Nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh hasilnya. Nah, ini contohnya, ini hasilnya masih ini ya, masih pas ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi mana yang nilai supportnya paling besar itu yang dianggap berpotensi gitu ya untuk dijadikan sebagai oh ini sering dibeli ini. Yang paling gede kan nilai supportnya ini ya. 0,01 ya. Ini sudah diurutkan ya paling. Iya. Jadi ini yang apa grain beef apa ini hair sama paper ya ini jenis apa item barang yang sering dibeli. Oke, itu apa ini? Asosiasi ya, asosiasi pakai a priori. Nah,
Ada sebenarnya nanti kan yang kalau dengan Evigro, nanti ada satu lagi Evigro itu agak berbeda ya, lebih perbaikan dari a priori ya. Tapi sebelumnya ada algoritma ECLAT juga untuk untuk asosiasi. Tapi itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena ECLAT itu hanya versi yang disederhanakan dari model a priori, di mana cuma menggunakan nilai support ya, tidak sampai ke nilai ke nilai confident ya, nilai confident atau apalagi ke nilai lift tadi ya, ke nilai lift. Dan Anda kalau mau Anda cobakan yang hanya memperhitungkan nilai support, ya silakan nanti Anda bisa dari coding ini ya, ini kan codingnya sederhana. Oke, itulah contohnya bagaimana algoritma clustering dan algoritma asosiasi contoh kita ini di Python. Silakan Anda cobakan untuk tugas teori supaya Anda lebih memahami perbedaan. Kan kita udah ada 5 ini ya. Yang pertama regresi, kedua klasifikasi, ketiga time series ya. Time series itu sebenarnya ada yang beberapa sumber mengkelompokkannya ke regresi juga ya. Oke lah, kita anggap ada klasifikasi, ada regresi, ada time series, ada clustering, dan ada asosiasi. 5 algoritma, kelompok algoritma yang terkenal di data mining. Nah, contoh-contoh algoritmanya itu Anda harus Anda cari ya. Nah, di samping di awal-awal kuliah sebenarnya saya udah ada kasih beberapa ya. Misalkan contoh klasifikasi itu apa, contoh regresi itu apa, contoh time series itu apa algoritmanya, contoh cluster apa, contoh asosiasi apa algoritmanya. Dan Anda harus sudah mahir melihat dari dataset. Anda harus punya keterampilan, oh ini pakai asosiasi aja. Asosiasinya pakai apa? Nah, silakan dipilih nanti Anda mau pakai algoritma yang mana yang Anda ingin Anda cobakan gitu ya. Karena misalkan kalau asosiasi kan banyak ya. Clustering juga banyak yang nggak cuma K-mean ya. Paling paling umum itu klasifikasi. Nah, klasifikasi itu paling banyak ya, ada puluhan jenis-jenis algoritmanya. Oke, itu hari ini pembahasan kita dengan percobaannya dan penjelasannya.